Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Marco Rio Zamewengkang dengan NIM 2102 1106 0134. Pada saat ini saya akan eh, melakukan presentasi untuk tugas ke-9. Jadi saat ini kita langsung saja masuk ke lab yang pertama, yaitu lab Snort and Firewall Rules. Nah, jadi di lab ini ada tiga mempunyai objektif, dan objektifnya mempunyai tiga part. Part pertama, preparing the virtual environment. Part kedua, firewall and IDS logs. Part tiga, terminate and clear mininet process. Langsung saja kita masuk ke part satu, preparing the virtual environment. Jadi kita masuk ke Oracle VirtualBox dan mengubah, diminta untuk masuk ke VirtualBox dan mengubah CyberOps Workstation untuk bridge mode. If necessary, select. Oke. Di sini kita ubah, kita masuk ke setting. Di sini saya sudah masuk ke virtual box dan kita masuk di network. Di network ini kita diminta untuk memilih bridge adapter, tapi di sini dikatakan or if you using Wi-Fi with a proxy, you might need net adapter. Jadi di sini kan kita menggunakan Wi-Fi, kita akan menggunakan net. Oke, jadi kita mulai, kita start. Jadi kita sudah masuk ke bagian B. Di sini kita akan buka terminal emulator. Dan di bagian B ini kita diminta untuk mengkonfigur network dengan mengeksekusi script configure underscore as underscore dhcp.sh. Nah, jadi kita coba. Oke, nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password. Masukkan. Nah, di sini bisa dilihat kalau IP configuration telah berhasil. Ya, sekarang kita masuk ke bagian C. Di bagian C ini kita diminta untuk menggunakan perintah config, if config, untuk memverifikasi atau memverify server of workstation virtual machine.
Oh, untuk memverifikasi kalau Cyber Authorization Virtual Machine sekarang sudah memiliki IP address di lokal networknya kita. Jadi kita akan mengetesnya dengan connectivity atau konektivitas ke public web server dengan memping www.cisco.com. Kita coba. Oke. Ya, bisa lihat ini berhasil dan untuk menghentikan ping kita pencet tekan Ctrl C. Setelah itu kita masuk ke part 2. Jadi part 2 ini dikatakan Firewalls and Intrusion Detection System atau IDS eh, seringkali di-deploy untuk membagi otomatisasi atau membagi secara otomatis traffic monitoring task. Jadi firewall dan IDS keduanya mematch atau mencocokkan traffic yang akan datang ke yang akan datang ke administratif rows. Jadi di sini dikatakan kalau matching component specifies the packet elements of interest such. Jadi matching komponen itu maksudnya menspesifikasi paket dari elemen-elemen seperti paket source, paket destination, transport layer protocol enforce, dan data. Lalu action komponen itu menspesifikasikan apa yang harus diselesaikan dengan paket yang sudah cocok dengan komponennya, seperti accept, and forward, seperti menerima dan meneruskan paket, mendrop paket, atau mengirim paket. Ya, setelah kita masuk ke step satunya. Jadi step satu ini di server processing kita akan mensudo. Kita akan men-script mininet bagian A. Oh, nah, di sini bisa dilihat kita sudah masuk ke mininet dan sekarang mininet kita akan membuka shell R1. Ya, sekarang setelah kita masuk ke mininet, kita akan membuka shell R1 dengan perintah di bawah, yaitu extern R1. Ya, di sini bisa dilihat kalau node R1 sudah terbuka atau shell untuk R1. Dan di sini ada pertanyaan, the R1 shell opens in terminal window with black text and white background. What user is logged in that cell? What is the indicator of this? Jadi shell R1 sudah terbuka di terminal window dengan teks berwarna hitam dan background berwarna putih. User apa yang
terlogin atau tercatat di Shell, apa indikator dari apa indikatornya. Jadi jawabannya user yang masuk ke Shell R1 adalah user root. Indikator ini ditandai dengan simbol hash atau simbol pagar. Simbol hash menandakan kalau Shell R1 dijalankan dengan hak akses user root. Baru di sini dari Shell R1 kita akan memulai Linux based IDS. Nah, jadi di sini kita akan menjalankan perintah yang ada di lab. Nah, kita coba. Oke, nanti kita coba. Setelah kita eh, melakukan tahap C untuk memulai Linux based IDS Node, kita langsung masuk ke tahap D. Di sini kita kembali ke Mininet, kita buka Xterm 5, Xterm H5 dan Xterm H10. H10. Oke. Ya, setelah itu di bagian ini dikatakan H10 akan mensimulasi server di internet yang menghosting malware. Jadi di H10 kita diminta untuk meran mal underscore server underscore start.sh. Kita masuk ke H10. Nah, ya. Setelah kita run, dan setelah itu di H10 kita diminta untuk menggunakan netstat dengan Tunpa option untuk memverifikasi kalau web server sudah berjalan. Oke, dan saya kita coba lakukan. Start.
Di sini bisa dilihat saya berhasil. Jadi di sini dikatakan seperti yang dilihat di output di atas, eh, air server ini engines itu berjalan dan berjalan dan mendengar koneksi. Jadi berjalan dan mendengar koneksi ke port TCP 6666. Sekarang di kita masuk di bagian D. Jadi di bagian D dikatakan di terminal Windows R1 an instance of Node is running. Jadi beberapa instance Node, sebuah instance Node itu berjalan untuk masuk ke komen yang lebih di R1. Kita diminta untuk mengopen another R1 atau R1 yang lain, terminal R1 yang lain dengan masuk ke extern R1 lagi di Cyber Station. Oke. Ya, jadi di sini kita akan masuk lagi ke terminal R1. Di sini kita langsung Oke. Jadi di sini eh saya akan saya atur seperti ini. Ya. Setelah itu di sini di terminal R1 yang baru kita diminta untuk merun tail command dengan dash F option untuk eh, memonitor directory var logs not alert, file var logs not alert secara real time. Ya, saya kita coba. Tail dash F Nah, oke. Ya, jadi sini dikatakan di sini misalnya, ya. Jadi sini dikatakan karena tidak ada alert yang di record atau direkam, the log should be empty. Jadi catatan akan seharusnya kosong. However, if we have run this lab before, all alerts entry may be shown. Oke, jadi katanya kalau kita sudah pernah merun lab ini sebelumnya, old alert, jadi alert yang lama, alert yang dulu, entry alert yang dulu mungkin akan ditampilkan, tapi di sini karena kita belum pernah mencoba, jadi catatannya tidak ada, catatan alertnya tidak ada. Oke, sekarang di terminal H5
kita diminta untuk menggunakan wget command to download a file dengan nama w32.nimda.amm.exe. Design to download content via HTTP. Jadi ini didesain untuk mendownload kontennya dengan melalui HTTP. Oke, langsung saja kita coba di H5. Jadi node H5 saja kita X. Oke, periksa. Nih, ya, di sini bisa dilihat kalau sudah connected, dan sudah terdownload. Sudah di save, sudah tersave di sini. Ya, jadi di sini ada pertanyaan, port apa? What port is used when communicating with the malware web server? What is the indicator? Jadi, port apa yang digunakan saat berkomunikasi dengan malware web server? Apa indikatornya? Jadi, port yang digunakan adalah port 6666. Port ditentukan pada URL setelah tanda ini. Jadi yang ini. Ini bisa dilihat. Jadi dan di sini ada pertanyaan lagi, apakah file terdownload dengan was the file completely downloaded? Apakah filenya telah di-download secara komplit? Ya, jawabannya. Did the IDS generate any alerts related to the download file? Jadi apakah IDS itu mengenerate alert atau peringatan yang berhubungan dengan file yang di-download? Ya. Jadi di sini ada jadi sini sebagai malicious file sebagai malicious oh, jadi sebagai malicious. Jadi saat malicious file itu transit ke R1 ini alertnya. Jadi saat malicious file ini transit ke R1, IDS node was able to inspect its payload. Jadi node itu mampu untuk menginspeknya. Oke. Ya, jadi di sini ada pertanyaan. eh, Berdasarkan alert yang ditunjukkan di atas ini, what was the source and destination IPv4 address yang digunakan used in the transaction, yang digunakan dalam transaksi. Nah, source IP yang digunakan adalah ini 209.165
titik 200 titik 235 titik 2 titik 2. Oh ya, jadi cuma ini source IP-nya. Baru destination address-nya ini 209 105 202 133. Ya, dan di sini berdasarkan alert yang ditunjukkan di atas, what was the source and destination port used in the transaction? Jadi source portnya ini 344 34484, itu untuk source portnya, dan untuk destination portnya ini 6666. Jadi yang ini source portnya, ini destination portnya. Ya, jadi kita masuk di sini, ada pertanyaan selanjutnya. Based on the alert shown above, when did the download take place? Jadi dengan berdasarkan alert yang ditunjukkan di atas, kapan download itu dilakukan. Jadi berdasarkan alert yang ditunjukkan di atas, itu 28 April. Jadi bisa dilihat sini, bulan 4, tanggal 28. Ya, nih, bulan 4, tanggal 28. Tapi kalau yang dari kita, yang kita lakukan tadi itu ada di ini, bulan 6, tanggal 1, tanggal 1 Juni 2024. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, berdasarkan alert yang ditunjukkan di atas, apa message yang direcord oleh ID estimator? Ini, malicious server hit. Sekarang kita lanjut. Di sini, di terminal H5, kita diminta untuk menggunakan TCP/dump, perintah TCP/dump untuk men-capture event, menangkap suatu event dan mendownload malware file, dan mendownload malware file lagi supaya kita bisa menangkap transaksinya. Ya, so kita coba di A5. Zona 5 ini jadi TCP dump dash di 5. Oke, di sini masuk di sini. Setelah itu di sini dikatakan perintah di atas ini menginstruksikan TCP dump untuk men-capture paket di interface H5 DSETH 0 dan men-save capture ke file bernama nimda.download.pcap. Press enter a few times to regain control. Oke. Sekarang setelah TCP dump eh, mengcapture paket, sementara mengcapture paket, download malware again. Jadi download malware lagi di H5. Rerun the command or use. Oke.
Di sini kita widget, kita akan lagi. Nah, di sini sudah tertangkap, sudah tercapture lagi. Hmm, jadi kita telah terdownload malware lagi. Dan di sini dikatakan stop the capture by bringing TCP dump to foreground with. Oke, di sini. Ya, sekarang di sini diminta pada terminal H5 gunakan perintah ls untuk memverify pcap file sudah tersave di disk dan mempunyai size atau ukuran lebih besar dari 0. Jadi, kita coba ls. Jadi kita cari file bernama nimda.download.pcat. Jadi ini, jadi ini dia. Lalu selanjutnya di sini ada pertanyaan, how can be this pcap file be useful to the security analysis? Bagaimana pcap file ini bisa berguna untuk security analysis? Jadi file pcap berguna karena file ini dapat melihat lalu lintas jaringan yang dilihat oleh NIC. Karena hal ini pcap sangat berguna untuk melacak jaringan. Kita masuk di step 2. Tuning firewall rules based on IDS alerts. Jadi di step 1 kita akan memulai internet-based malicious server. Kubernetes. Jadi untuk menjaga supaya pengguna lain tidak reach server atau tidak menggapai server, itu direkomendasikan katanya untuk memblok Edge firewall. Oke. Jadi di sini langsung saja kita masuk di bagian A dari step 2 ini, tuning firewall rules based on IDS alerts. Langsung dimasuk di bagian A-nya. Jadi di server workstation kita diminta untuk memulai terminal R1 yang ketiga. Jadi di sini kita akan kembali terminal R1. Oke. Di terminal R1 ini gunakan perintah iptables untuk melist chains and their roster. Oke, saya kita coba. Nah, di sini kita bisa lihat proses jalankan. Dari sini ada pertanyaan, what chains are currently in use by R1? Di yang digunakan adalah input, output, dan forward. Chain input, chain forward, chain output.
Oke, baru di bagian C, ini dikatakan kalau koneksi ke malicious servers mengenerate paket yang harus mentransfer IP tables firewall di R1. Paket oke, ya langsung kita coba di sini IP tables ini forward in TCP di Oke, ya, setelah itu kita lanjut di bagian D. Kita diminta untuk menggunakan command IP tables lagi untuk memastikan aturan atau rule itu sudah ditambahkan ke forward chain. Oke, Oops. Ya, di sini kita gunakan perintah IP tables -l-v. Di sini kita bisa lihat drop paket drops di sini. eh, ya, setelah itu kita masuk di bagian E. Pada H5, try to download file again. Jadi di H5. Ya, di H5 ini kita diminta untuk mendownload file lagi. Oke. Ya, oke, setelah itu di sini kita akan mengkontrol C proses pendownloadan dan di sini ada pertanyaan was the download successful this time? Explain. Jadi sekarang jadi pertanyaannya apakah download itu berhasil sekarang? Jelaskan. Jadi untuk sekarang jawabannya tidak karena firewall memblokir koneksi ke server hosting malware. Dan pertanyaan selanjutnya, what will be a more aggressive but also valid approach when blocking the offending server? Jadi apa yang akan lebih agresif, tapi juga apa langkah yang lebih agresif tapi valid?
saat memblocking offending server, saat memblocking server yang menyerang. Jadi langkah yang bisa diambil untuk memblokir dengan agresif tapi valid adalah dengan langsung memblokir alamat IP server. Dan kita masuk ke part 3, terminate and clear mainnet process. Jadi di bagian A, navigate to terminal used to start mainnet. Oke, di sini kita akan ya, jadi di sini kita akan keluar quit, dan di sini kita akan sudo saya ya, sekarang kita masuk ke lab kedua, yaitu lab convert data into a universal format. Jadi objektifnya di sini ada tiga, yaitu part pertama normalize timestamp in a log file, part 2 normalize timestamp in a page log file, part 3 log file preparation in security onion. Jadi kita masuk di sini. Part 4 normalize timestamp in a log file. Ya, dari sini langsung saja kita masuk sini. Di bagian A kita diminta untuk melaunch server sources VM dan melaunch terminal window. Lalu di sini kita diminta untuk menggunakan CD, perintah CD untuk mengubah ke directory home analyst lab.support.files. Yang saya kita coba. Oke. Hmm. Ya, lalu setelah itu kita di sini ini di sini kalian perhatikan kalau following, jadi AWK perintah AWK ini. Oke. Jadi langsung saja kita buat di sini perintah AWK. Hmm.
Hmm. Hmm. SR. Sini selanjutnya, sini ada penjelasan the comment above is an AWK script. Jadi komen di atas adalah script AWK. It may seem complicated. Itu mungkin terlihat komplikasi. Ini adalah main struktur atau struktur utama dari script AWK. Jadi ini AWK, ini menginvoke AWK interpreter, baru ini begin, sini mendefinisikan awal dari script dan seterusnya. Di sini ada pertanyaan. What do Unix approach timestamp converted to human readable format? To human readable format, apakah Unix approach timestamps terconvert ke human readable format atau format yang bisa dibaca oleh manusia? Dan jadi apakah fields yang lain itu termodifikasi atau berubah? Jelaskan. Jadi untuk jawabannya ya, script dikonversi dari epoch ke human readable atau script dikonversi dari epoch ke eh, script yang bisa dibaca oleh manusia atau human readable. Script mengubah sampel waktu dan mempertahankan sisa file.
Baru ada pertanyaan selanjutnya, compare the contents of the file and the printed output. Why is the line? Oke, jadi ini ada pertanyaan selanjutnya, bandingkan konten dari file dan dan output yang telah di print. Kenapa ada garis? Jadi ini Wednesday 31 Desember 1969, baru jam 7 PM EST. Ini maksudnya di sini. Ya, di sini. Jadi di sini baris tambahan. Jadi untuk jawabannya baris tambahan yang muncul dengan isi Wednesday 31 Desember 1969 7 PM EST disebabkan oleh adanya baris dalam file dengan nilai kosong atau tidak valid. Jika kolom terakhir kosong atau berisi nilai yang tidak dapat dikonversi ke waktu yang valid, fungsi strf time mengembalikan waktu epoch default 0 yang dalam format tanggal adalah Wednesday 31 yang dalam format tanggal ini eh, adalah Wednesday 31 Desember 1969 jam 7 PM EST. Kita lanjut ke bagian D. Gunakan perintah nano untuk remove extra empty line. Untuk menghapus extra empty line atau baris yang kosong, baris tambahan yang kosong di akhir, at the end of the file, dan jalankan script AWK lagi. Oke, sini ini. Oke. Nah, dari sini ada pertanyaan, is the output correct now? Explain. Jadi untuk jawabannya ya, karena baris kosong sudah dihapus, tidak ada data yang dibuat dan ditambahkan ke file log oleh script. Di sini dikatakan di bagian E, sekarang kita masuk di bagian E. Ini kita langsung saja masukkan perintahnya. Application log application x underscore in underscore human log. Oke. Ya, baru di sini ada pertanyaan lagi. What was printed by the command above? Jadi apa yang terprint di perintah di atas? Is this expected? Apakah ini diharapkan? Jadi untuk jawabannya tidak ada yang dicetak di layar karena output dari perintah telah dialihkan ke file application x underscore in underscore human.log. Kita di bagian F ini kita diminta untuk menggunakan perintah get untuk melihat file application x underscore in underscore human.log.
Dan kita diminta untuk menotis that extra line atau line extra, line tambahan itu sudah terhapus dan timestamp for the log entries have been converted to human readable format. Jadi timestamp dari log entries sudah di-convert ke format yang bisa dibaca oleh manusia. Saja kita coba. Oke. Ya, jadi di sini langsung kita selanjut ke part 5, normalize timestamp in a page log file. Jadi katakan similar to what was done with the application x underscore in underscore eposource log file. Jadi sama seperti yang sudah dilakukan di file application x dot in underscore in underscore eposource log. A page log file juga bisa dinormalisasikan. Oke. Jadi di sini kita masuk ke get. Oke, di sini kita oops. Nah, oke. Ya, sini jadi katakan the page log file above contains 6 entries which records events related to a page web server. Jadi page log file di atas ini eh, memuat 6 entries yang merecord events atau kejadian yang related atau berhubungan dengan a page web server. Oke, langsung saja kita lanjut di sini bagian A. Oh, jadi sebenarnya di sini diberitahu kalau uh, each entry has 7 fields. Jadi setiap entry mempunyai 7 eh, fields atau 7 eh, yang mempunyai 7 fields. Oke, jadi di sini ada penjelasannya untuk first column atau kolom pertama itu memuat IPv4 address yaitu ini 198.51.100.213 of the web client placing the request. Baru ini second and third columns, third columns dan seterusnya. Baru di sini kita masuk bagian A. Jadi pertama, first answer the question below. They are crucial for the construction of the script. Jadi jawab
question di bawah, pertanyaan di bawah, karena itu akan itu krusial untuk konstruksi dari skripnya. Hasil pertanyaan, in the context timestamp conversion, what character would work as a good delimiter character for the page log file above? Jadi untuk jawabannya adalah space character atau ya space character atau character space. Baru pertanyaan selanjutnya, in a page log file above, what column contains the unique timestamp, yaitu kolom yang keempat, contain timestamp. Untuk yang keempat ini, the fourth column contains the timestamp in Unix approach time. Oke, sekarang kita masuk ke bagian B. On the CyberOps Workstation Virtual Machine Terminal, copy the page log file. Jadi copy dari page log file, the page underscore in underscore log is stored. Jadi telah tersimpan di directory home analyst labs.support.file. Kita masuk bagian C. Gunakan script AWK untuk mengconvert timestamp field ke format yang bisa dibaca oleh manusia. Jadi kita lakukan.
Jadi di sini ada ini setelah dieksekusi itu seperti ini. Dan ada pertanyaan di sini. Was the script able to properly convert the timestamp? Describe the output. Jadi, apakah script itu mampu untuk mengconvert timestamp dengan benar, dengan baik? Describe the output. Eh, deskripsikan outputnya. Jawaban saya tidak. Semua keep waktu sekarang adalah jadi jawabannya tidak. Semua cap waktu sekarang adalah Rabu 31 Desember 1969 jam 7 PM EST. Di ini bisa dilihat semuanya sama. Baru D. Kita masuk bagian D. Sebelum kita meneruskan, pilihkan tentang output dari script. Bisakah menebak atau can you guess what caused the incorrect, apa yang menyebabkan kesalahan output? Apa yang menyebabkan kesalahan output? Apakah scriptnya yang salah? Apa yang apa perbedaan yang relevan antara application X underscore in underscore epoch dot log dan apache underscore in underscore epoch dot log? Dan untuk jawabannya di sini, eh, masalahnya adalah adanya tanda kurung siku dalam file kursus. Script mengharapkan sampel waktu dan format Unix epoch tanpa tanda kurung siku. Karena script tidak mengenali angka yang mewakili karakter eh, kurung siku, eh, maka script mengasumsikan nilai nol dan mengembalikan waktu awal Unix dalam zona waktu UTC 5. Sekarang kita masuk bagian E. Untuk menyelesaikan masalah ini, di square brackets atau eh, kurung siku harus dihapus dari timestamp field sebelum sebelum konversi. Sebelum konversi dilakukan. Jadi adjust script by adding to action before conversion. Jadi langsung saja kita coba yang di bawah untuk memfix problemnya.
Ya, sekarang kita akan run. Ya, jadi di sini bisa kita lihat hasil dari kita merun eh, perintahnya. Dari sini kita, di sini ada hasil dari kita merun perintah yang bagian E. Sekarang kita lanjut bagian E. Di CyberOps Session Virtual Machine Terminal, kita minta untuk mengexecute adjust script as follows. Kita akan melakukan ini. Nah, jadi di bagian F ini, sini kita bisa lihat kalau eh, perintahnya kurang lebih sama. Dan setelah kita run, ini yang akan dihasilkan. Dan ada pertanyaan sini, was the script able to properly convert the timestamp in this time? Jadi apakah script bisa mampu untuk mengconvert timestamp-nya dengan baik? Ya, jadi ya sini output ini jadi untuk jawabannya ya output ini menampilkan dua baris pada masing-masing entry log. Baris pertama menampilkan sampel waktu dan format Unix, sampel waktu dan dalam format Unix epoch, dan baris kedua adalah entry log yang sama dengan format yang dapat dibaca oleh manusia. Sekarang kita masuk ke part 6. Ya, jadi part 6 ini dikatakan, jadi part 6 ini log file preparation in security onion. Jadi dikatakan kalau karena log file normalisasi dari log file itu sangat penting, log analysis tools seringkali termasuk dimasukkan ke log normalisasi di fitur log normalisasi log. Oke, baru di sini juga dikatakan security onion appliance. Jadi security onion appliance uh, relies on a number of tools. Jadi di sini dikatakan kalau security onion appliance itu bergantung kepada tools, bergantung pada tools yang menyediakan log analysis service. Seperti di sini, contohnya ada ELSA, BRO, dan Snort. Di sini ELSA, BRO, Snort, dan SGUIL.
Itu dikatakan sebagai tools yang paling sering digunakan. Jadi ELSA atau Enterprise Log Service and Archive adalah solusi untuk mencapai hal-hal ini. Jadi untuk menormalize, menyimpan atau store, dan index logs at unlimited volumes. Dan catatan indeks pada unlimited volumes atau volumes yang tidak terbatas dan rates. Baru juga menyediakan API, menyediakan search interface dan search interface yang simple dan bersih dan juga API. Baru memprovide menyediakan infrastruktur untuk alerting, untuk mengingatkan, reporting, melapor, dan sharing logs, berbagi catatan, dan seterusnya. Jadi ini untuk ELSA, ini untuk BRO, dan ada untuk Snort and SQL. Jadi kita masuk di step pertama. Di step pertama ini kita diminta untuk switch to security onion. Jadi kita akan berganti ke security onion. Dengan username, oke. Jadi sini kita keluar dulu. Sini kita juga keluar. Solux. Kita masuk ke security onion. Baru kita diminta untuk membuka terminal. Jadi di sini setelah kita membuka terminal, oke, terus setelah itu setelah kita melakukan change directory, kita diminta untuk menggunakan perintah ls. Change, oke. Setelah itu di sini kita masuk di step 3. Jadi di sini BRO logs are stored at NSM BRO logs. Oh, jadi sekarang sih kita akan men-change directory ke directory ini untuk mengakses BRO. So, kita coba. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian B.
untuk melihat log file di BRO. Ini nih sudah ditampilkan. Dan sekarang kita akan melihat, kita masuk di bagian C. Di bagian C di sini katakan perhatikan kalau security onion itu memisahkan file berdasarkan interface-nya. Karena security onion virtual machine, karena gambar security onion virtual machine mempunyai empat interface, empat directories, archive, jadi disimpan. Oke, langsung saja kita coba. Di sini kita akan mengubah directory lagi ke sini, baru kita lihat log file dari directory ini. Oke, ya, oke. Baru di sini kita masuk ke step 5. Step 5 ini katanya sementara selama dalam NSM, directory NSM, kita minta untuk menyimpan beberapa log files. Jadi beberapa spesifik log files bisa ditemukan di directory ini. Oke, sekarang kita diminta untuk mencari directory lalu menggunakan perintah ls-l command untuk melihat log file di directory. Oke, yang sudah kita lakukan. Hmm, ya, setelah itu di sini notice ya, perhatikan kalau directory yang ditunjukkan di atas juga memuat catatan atau logs yang digunakan oleh secondary tools seperti ASEC, Pullport, Sphinx, dan Square. Baru sekarang kita masuk di bagian B. Take some time to Google the secondary tools and answer the question below. Oke, jadi sini ada pertanyaan. Eh, jadi untuk setiap tools yang di list di atas, kita minta mendeskripsikan fungsi, kepentingan, dan placement.
di Security Analyze Workflow. Jadi untuk pertama, ini OSEC. Jadi OSEC atau Open Source Security Information, Open Source Security Information, and Event Management. Adalah sistem deteksi intrusi berbasis host atau IHIDS yang memonitor dan menganalisis aktivitas pada server atau perangkat jaringan untuk mendeteksi tanda-tanda serangan atau pelanggaran keamanan. OSIC sangat penting untuk mendeteksi dan merespon ancaman keamanan pada level host, seperti perubahan file yang mencurigakan, aktivitas log yang tidak biasa, dan kebijakan keamanan yang dilanggar. OSIC biasanya diinstal pada server atau perangkat endpoint dalam alur kerja atau perangkat endpoint. Dalam alur kerja analis, keamanan OSIC digunakan untuk memonitor dan menganalisis data log serta memberikan peringatan dini terhadap potensial ancaman. Baru ada pull port. Pull port adalah script manajemen aturan untuk Snort dan Suricata yang digunakan untuk mengunduh, memperbarui, dan mengelola aturan deteksi intrusi. Pull port penting karena memastikan bahwa aturan deteksi intrusi selalu diperbarui dengan ancaman terbaru, sehingga meningkatkan efektivitas Nord atau Suricata dalam eh, mendeteksi serangan. Purpur dijalankan sebagai bagian dari manajemen ADS atau IPS. Analis keamanan menggunakan Purpur untuk memastikan bahwa aturan deteksi intrusi selalu mutakhir dari sistem IDS atau IPS berfungsi optimal. Baru Sphinx. Sphinx adalah mesin pencari teks penuh yang digunakan untuk mengindeks dan mencari data teks dalam jumlah besar dan cepat. Sphinx penting karena memungkinkan pencarian cepat dan efisien dalam database besar. Membantu analis keamanan menemukan informasi yang relevan dengan cepat. Sphinx sering digunakan bersama dengan sistem log management. Dalam alur kerja analisis keamanan, Sphinx digunakan untuk melakukan pencarian cepat dalam log dan data teks lainnya, membantu mengidentifikasi pola atau insiden tertentu. Baru Square. Square adalah alat berbasis web untuk visualisasi dan analisis data dari Security Onion yang memberikan antarmuka grafis untuk memantau dan menganalisis data keamanan jaringan. Square penting karena memudahkan visualisasi dan analisis data keamanan, memungkinkan analis untuk mengidentifikasi dan merespon ancaman dengan cepat. Square diintegrasikan dengan Security Onion dan digunakan oleh analis keamanan untuk memonitor, menganalisis, dan merespon insiden keamanan jaringan secara real-time melalui antarmuka grafis yang intuitif. Kita masuk ke part 7. Reflection, jadi log normalization itu penting dan bergantung kepada deployed environment. Jadi popular tools eh, memasukkan atau yang memasukkan fitur normalisasi mereka sendiri. Tapi log normalisasi juga tapi log normalisasi bisa juga diselesaikan secara manual. Saat menormalisasikan dan menyiapkan log file secara manual, kita minta untuk mendouble check script untuk memastikan eh, hasil yang diinginkan itu tercapai. Oke, sekian dari saya dan lab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Claudio Tuyu dengan NIM 210211060205. Di sini masuk pada lab yang ketiga, lab regular expression tutorial.
Dan pada step yang pertama ini kita akan membuka web browser dan navigasi ke link ini. Saya sudah melakukannya dan kita masuk ke B, step B. After you have finished with the tutorial, record the function some of the meta character that are used in regular expression. Di sini terdapat beberapa meta karakter dan saya sudah masukkan deskripsinya. Meta karakter ini memiliki beberapa deskripsi. Pertama, mencocokkan posisi akhir dalam string. Berikutnya mencocokkan 0 kali atau lebih untuk item sebelumnya. Mencocokkan 0 kali atau lebih untuk item selanjutnya. Selanjutnya, satu karakter tunggal dalam daftar, periode, setiap karakter digit, karakter non-digit apapun, mencocokkan posisi awal dalam string, cocok dengan elemen sebelumnya, tepat n kali. Setidaknya n jumlah pengulangan, tetapi tidak lebih dari n kali. Meta karakter selanjutnya mencocokkan posisi akhir dalam string, mencocokkan 0 kali atau lebih untuk item sebelumnya. Selanjutnya mencocokkan setiap string yang cocok dengan salah satu ekspresi 1, 2, 3, ABC. Masuk pada step yang kedua, di sini ada regex pattern dan ada deskripsi. Yang pertama, di sini cocok dengan string yang dimulai dengan karakter 83, cocok dengan string 2 hingga 4 huruf kapital. Di pattern selanjutnya cocok dengan string literal 2015, selanjutnya cocok dengan waktu dalam format 05222X, di mana X adalah digit antara 0 dan 9. Selanjutnya cocok dengan string literal.com, cocok dengan string complete atau string get. Selanjutnya cocok dengan string 4 karakter 0 berturut-turut. Kita masuk pada step yang ketiga, verify your answer. In this step, you will verify your answer in previous step using the text file stored in CyberOps. Di sini pada bagian A, launch and login CyberOps Workstation. Kita login di sini dengan password CyberOps. Selanjutnya kita akan buka terminal. Setelah membuka terminal, kita akan memasukkan perintah ini. Setelah itu bagian C, use the less command to open the logs test. Kita masukkan command less. Test. Ya, muncul seperti ini. At the bottom of screen, kita akan melihat logs test tutorial.log. Selanjutnya di sini untuk contoh, for example, the first pattern in above table is 83. Kita di sini menggunakan garis miring. Yang pertama garis miring.
garis miring bukan 3. Nah, hasil di sini. Lalu selanjutnya imaging text akan terhighlight di sini. Teks yang cocok. Kita bisa menggunakan mouse ini untuk scroll untuk melihat teks yang cocok. Selanjutnya kita akan mencoba next expression, enter A sampai Z dan kurung kerawal 2,4. Garis miring, masukkan sampai Z. Dan 2,4. Di sini sudah terhighlight teks yang cocok. Pada bagian F, di sini kita diminta untuk mencoba expression dari tabel yang ada di step yang kedua. Make sure all the expression sit with a forward slash. Di sini make sure supaya ini bisa. Coba yang pertama 2015/2015 yang muncul teksnya cocok. Kita coba yang berikutnya. Ya, di sini ada di sini setelah saya scroll di sini ada 0522, 23 dan ada yang 27. Selanjutnya kita ekspresi yang berikutnya, ekspresi yang berikutnya .com ya, ini yang benar slash.com. Selanjutnya complete get. Yang terakhir 0,4 ya, berhasil semua di sini. Kita sudah make sure di sini semua berhasil. Bagian G, misalnya press key untuk exit. Kita exit, sudah exit, kita sudah keluar. Bagian G, close the terminal and shut down the VM.